Dan pemirsa, untuk membahas kasus ini lebih lanjut lagi, kita sudah terhubung dengan Kapolres Lampung Tengah, Bapak AKBP Alsyahendra. Selamat sore, Pak Kapolres. Ya, selamat sore. Baik, Pak, mungkin pertama-tama boleh disampaikan terkait dengan bagaimana perkembangan dari penanganan atas kasus pembakaran rumah kepala lurah ini, Pak. Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya kasus tersebut bermula dari adanya perselisihan dua orang yang berkomentar di media sosial TikTok. Kemudian keduanya bertemu di pasar, terjadi perkelahian dan penikaman oleh pelaku berinisial D. Selanjutnya korban meninggal dunia pada saat dibawa ke puskesmas. Setelah diketahui salah satu anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian koleganya, sahabat dan keluarganya melampiaskan emosi sebab mereka mengetahui bahwa pelaku adalah adik sepupu dari lurah kepala desa setempat, sehingga mereka kemudian tanpa bisa dihalau lagi langsung membakar rumah dari kepala desa tersebut. Baik. Dan dari kejadian tersebut kemudian kita turun ke lokasi karena mereka juga tidak hanya akan merusak dari rumah kepala desa tersebut, tapi juga aset-aset lainnya dan rumah-rumah keluarga lainnya. Demikian. Baik. Jika diawali dengan perselisihan dari dua orang, kemudian satu tewas dan satu lagi ini pelaku merupakan adik sepupu dari kepala desa. Nah, bagaimana akhirnya terungkap ada dugaan jual beras bansos itu, Pak? Karena kan informasi yang beredar ini merupakan pemantik utama aksi yang dilakukan oleh warga di sana. Ya, betul sekali. Jadi pasca dari kejadian meninggal dunianya saudara S, itu emosi dari masyarakat kembali teringat akibat adanya dugaan kepala desa yang terbukti menyelewengkan pembagian bansos beras kepada masyarakat, dan perkara tersebut sudah ditangani oleh Polres Lampung Tengah sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu, dan saat ini masih dalam progres. Baik, berarti kasus ini sebenarnya merupakan kasus lama yang sudah berjalan di Polres, tetapi karena ada peristiwa dua orang berantem dan satu meninggal dunia, akhirnya luka lama ini kembali muncul ya Pak ya, dan ini membuat masyarakat marah dan membakar rumah tersebut, betul? Betul sekali, iya. Betul. Baik, nah kemudian jadi intinya pada saat ini penanganan dari pihak kepolisian ada berapa kasus? Apakah hanya terkait dua yang penikaman dan juga kasus terkait dengan jual beras bansos ini, atau ada pengembangan lagi Pak dari peristiwa ini kasusnya? Ya, tentu saja dapat kami sampaikan bahwa pasca dari kejadian pembakaran tersebut, total ada 4 progres kasus yang kami laksanakan. Yang pertama adalah kasus dari penikaman yang terjadi di pasar, dan saat ini kita sudah menetapkan tersangka dan sudah menetapkan status surat perintah penahanan kepada pelaku. Yang kedua, kami juga memproses kasus pengerusakan yang dilakukan oleh sekelompok massa tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti video bahwa kami dapatkan memang hal tersebut dilakukan oleh sekelompok. Baik, Pak Kapolres, apakah masih bersama kami? Peristiwa pengerusakan rumah tersebut. Selanjutnya, kami juga dari Polres Lampung Tengah juga kembali mereview penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan bantuan sosial yang dilakukan oleh kepala desa, di mana saat ini kami sudah memeriksa kurang lebih 270 saksi dari total 550 surat panggilan dalam rangka mencari dugaan-dugaan detail terkait perbuatan melawan hukum dari tindak pidana tersebut sebelum selanjutnya dilakukan penghitungan kerugian negara oleh BPKP. Jadi total sudah 3 kasus
Dan ada satu kasus lagi di mana pada saat kami melakukan olah TKP di lokasi pembakaran rumah tersebut, kami dapati bahwasanya di area lingkungan di belakang rumah itu terdapat penimbunan BBM yang kami duga hal tersebut dilakukan secara ilegal tanpa izin. Dan saat ini kami sudah memeriksa kurang lebih 6 orang saksi untuk dilakukan pendalaman terkait kepemilikan serta legalitas dari BBM tersebut, yang sudah sempat barang bukti sebanyak 6 penampungan BBM sudah kami amankan di Polres Lampung Tengah. Baik, berarti ada kasus baru lagi Pak ya terkait dengan penimbunan BBM di belakang rumah yang terbakar tersebut ya. Nah terakhir Pak, jadi karena kan sangat banyak kasus yang terungkap dalam satu peristiwa utama yang memantiknya ya Pak ya. Jadi pembagian penanganannya seperti apa agar semua kasus ini dapat ditangani secara maksimal? Polda menangani yang mana dan dari pihak Polres menangani yang mana Pak? Ya, sesuai dengan petunjuk dan arahan Bapak Kapolda, bahwa dalam pembagian penanganan kasus tersebut, yang pertama dapat kami sampaikan bahwa perkara perkelahian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itu sudah ditangani oleh Polres Lampung Tengah, dan kemudian selanjutnya perkara pengerusakan rumah kepala desa sesuai arahan Bapak Kapolda akan ditangani oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung. Kemudian terkait temuan adanya dugaan penyalahgunaan penimbunan BBM di lokasi terbakarnya rumah kepala desa itu juga ditangani oleh Direktorat Kriminal Khusus dari Polda Lampung, serta perkara dugaan tindak pidana korupsi kepala desa sendiri. Setelah selama ini kami mendapatkan asistensi dari Polda Lampung juga, Bapak Kapolda memberikan arahan untuk diambil alih oleh Subdit Tipikor Krimsus Polda Lampung, sehingga kami dari Polres Lampung Tengah saat ini melakukan beberapa tindakan-tindakan preventif untuk tetap menjaga stabilitas, keamanan, dan kondusivitas Kamtipmas di wilayah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kapolres Lampung Tengah AKBP Alsyahendra telah berbagi informasi bersama kami mengenai perkembangan dari penanganan kasus ini. Kami harapkan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan penanganan kasus baik ini bisa dilakukan secara objektif ya Pak ya. Terima kasih, salam sehat. Ya. Baik. Dan pemirsa, sebelumnya kerusuhan terjadi di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Kerusuhan dipicu akibat tewasnya salah seorang warga hingga memantik insiden pembakaran rumah kepala kampung setempat. Info terkini, ini rumah kepala Gunung Agung, Terusan Nunyai dibakar warga. Rujukan dari masalah kerusuhan pecah di Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu 17 Mei dan berujung pembakaran rumah lurah. Pemicunya, warga mendapat kabar tewasnya salah seorang warga setempat akibat ditikam oleh sepupu sang lurah. Penikaman itu diduga dilatar belakangi perkara penyelewengan beras bansos yang dilakukan oleh sepupu sang lurah akhir Januari tahun ini. Saat itu, warga setempat memergokinya menjual 400 karung beras bansos seberat 4 ton seharga 36 juta rupiah ke sebuah pondok pesantren di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penikaman terjadi saat duel maut antara korban dan sepupu lurah yang berlangsung di Pasar Bandar Agung, Terusan Nunyai. Perkelahian yang berujung tewasnya korban menyulut emosi warga. Tadi pagi semua berawal dari adanya perkelahian yang mengakibatkan meninggalnya nyawa seseorang, hilangnya nyawa seseorang. Kemudian secara tidak terduga muncul sekelompok orang yang melakukan pengerusakan di rumahnya lurah di Gunung Agung ini. Korban meninggal ini siapanya Pak Lurah? Untuk korban yang meninggal ini inisial S. Ini adalah warga setempat. Ya. Dan pelaku kerabat Pak Lurah ya Pak ya? Untuk pelaku sejauh ini dari hasil berita acara pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah sepupu dari lurah setempat. Usai kejadian, kondisi Kampung Gunung Agung berangsur kondusif. Kepolisian bersama TNI dikerahkan untuk mengamankan wilayah dan menenangkan masyarakat setempat. Roy Triyono, Berita 1, Lampung Tengah, Lampung.